Oke, halo guys, selamat malam. Karena ini gue tag-nya malam. Eh Hari ini gue bakalan coba untuk kali ini. Hari ini gue bakalan coba untuk lanjutin TL simulation gue yang kemarin mengenai research in product management. Kalau kemarin kita udah bahas mengenai user persona sama customer journey map, kita sekarang bakalan ngebahas mengenai computer benchmarking. eh in general view lah, in general view. Bagaimana cara kita melakukan computer benchmarking dan kenapa kita perlu computer benchmarking. Tapi first of all, gue pengen say sorry dulu karena eh gue ngeteknya itu nggak sesuai eh yang nggak bisa cepat karena gue baru banget nyampe di Jakarta. Gue dari Jogja kemarin. Jadi gue kemarin nggak sempat langsung ngetek dan gue hari ini baru gue tag ini tanggal 8 Februari BTW. Oke, gue bakal langsung move to our Figma. Gue share screen dulu. Oke, kalau misalnya kalian bisa lihat setelah kemarin kita udah misi di sini, eh ada siapa nih? Ada Prana. Halo Prana. Setelah kita ngisi di sini, kemarin kita sekarang akan melakukan fitur gap analysis, yang mana ini kita bakalan melakukan beberapa hal. Ini adalah company research and competitor selection, filter table dan gap analysis. Eh, Buat computer analysis, application-nya able to do computer analysis using filter table dan juga can do gap analysis and get insight for the company kayak gitu. Short recap sedikit kenapa kita perlu melakukan competitor analysis. Dan juga kalau kalian tahu itu tuh ada dua jenis kompetitor. Yang pertama adalah direct. Misalnya kalau kita kan Gojek ya, kompetitornya jelas directnya adalah Grab and other eh, services yang serupa, movement services ya mungkin gue bisa bilangnya, seperti Grab, Maxim, terus juga Bluebird, I think. Terus kalau indirectnya entity that compete for us user resources that may or may not to be tracking the same problem. Ini juga mungkin kayak lo misalnya bisa bilang dia Shopee Food, it's I think becoming indirect competitor karena dia service-nya cuma cuma kayak di foodnya doang kan. Sedangkan Gojek kan a lot of service. Sorry. Kalau misalnya lo bisa lihat juga indirectnya gue taruh di sini itu Gojek versus Ojek offline itu bisa jadi indirect dan gue mungkin bisa take other company kayak misalnya Mami Kos itu mungkin indirectnya adalah kayak grup-grup Facebook di eh, tempat sewa Facebook atau kayak eh, OLX juga kan sometimes nge-share nge-share properti kayak gitu. Jadi ada direct competitor dan juga indirect competitor. Kalau direct itu same try to solve the same problem dan juga kalau indirect itu uh, I think tapi mungkin direct ini bisa kalau kita bisa ambil Bluebird bisa jadi direct bisa jadi indirect sih karena kan kita kan lebih kompleks ya. Selanjutnya step to understand competitor analysis ini ada yang pertama identify the competitor. Saya tahu dulu siapa kompetitornya. Harusnya kalian kalau misalnya uh, I think semua company ada kompetitornya sih. Kayak misalnya kalian bingung nentuin siapa kompetitornya kalian bisa PC gua. I think even kayak Talenta itu punya punya apa namanya? Punya kompetitor banyak bahkan kayak HR solution kayak gitu-gitu. Bahkan kayak misalnya apa ya? Nih kayak gua ada skincare banyak banget kompetitornya banyak deh pokoknya kayak gampang nyari kompetitor identify the competitor. Terus habis itu kita note the job to be done, find information analysis in a framework, create filter table comparison yang mana kita bakal lakukan hari ini, gap analysis and identify the opportunity kayak gitu. Nah, nomor dua ini market research, know the job to be done, find information analysis in a framework, dan juga create filter table comparison. Nanti kita bakal lakukan BTW. Selanjutnya, use at the start during product discovery process to know who our competitor and what the gap between us. Ini kenapa kita melakukan itu ya, melakukan gap analysis. What are we missing? What are we good at? Find opportunity to improve our product and differentiate ourselves from competitor.
ini juga ada kayak contohnya. Contoh mungkin kalau misalnya kalian sebenarnya kayak I think Revo udah kasih template buat kalian ngerjain advance ya kalau misalnya kalian mengerjakan advance. Tapi ini gue kasih gambaran sedikit dulu. Analyze competitor product by creating a filter table. Kita nanti bakalan berarti kita bakalan itu ya bakalan TLC misi misi yang udah gue isi. eh Pertama kalian bisa creating a master document to a place to update, revisit, and communicate to competitor landscape will make monitoring competitor and check much easier. You can start by listing competitor name. BTW ini jangan lupa dikasih satu company kita ya. Jadi kompetitor ini contohnya misalnya company kita adalah Google Maps kayak gitu. Yang pertama ini adalah kompetitor kita itu sorry, yang pertama adalah company kita apa company kita kompetitor kompetitor kayak gitu. Habis itu ada bisa masukin deskripsi, pricing. Habis itu juga ada must have, must must common feature, must have feature kayak yang apa namanya? Wajib ada ya. Kalau misalnya must have feature ini wajib ada kayak gitu. Terus common feature, uncommon feature, terus juga ada oh win win lose UI UX issue, review score, ini additional dengan number of donor in December supaya kita tahu berapa user mereka. Oke, harusnya hari ini nggak bakalan lama sih Tales Simulation ya. Ini kita bakalan bisa move to our docs. Ini gue udah buatin kalian. BTW ini sekarang apa namanya? eh Linknya udah bisa clickable ya. Kalian bisa langsung jump into our Google Docs. Karena sebelumnya gue close. Karena kalian punya situ ya. Ini our produk yang pertama adalah hmm, ini kita pakai Gojek ya. Kalau yang kedua ini Bluebird. Terus yang ketiga ini Aksip. Oke. eh yang pertama ini kompetitor kita kan jangan lupa ini company kita. Kalau misalnya kalian ngerjain assignment juga biar kalian tahu dan kelihatan comparisonnya ini kita bisa kasih gambar kayak tulisan kayak our company. Nah, ini our company kita, description-nya kasih penjelasan. Gojek itu apa, Bluebird itu apa, Maxim itu apa. Pricing-nya kalian bisa from the lowest pricing, kayak yang dijelasin karena kemarin, 3.500. I think sekarang udah naik deh harga tuh ya. Habis itu kalau misalnya Bluebird, argonya berapa, ini kalian harus melakukan research nih, kalau misalnya kalian lihat dari sini tadi nih. Dari, hmm, nih, ini sekarang kita udah masuk tahapan yang kedua. Setelah kita identify the competitor, kita masuk tahapan kedua itu market research-nya. Tadi ini. Oke, selanjutnya ini kayak pricing. Ya udah pricing masukin harga yang paling murah masukin harga yang paling murah dari itu. Dari apa namanya? Dari eh company kita dan juga company kompetitor, sorry. Habis itu kita lihat ada must have feature-nya. Must have feature ini must have feature that made these apps direct competitor. Jadi kayak apa namanya? eh jadi kita bisa apa namanya? Sorry. Kayak fitur yang ada di company lain juga ada di company kita kayak gitu. Kayak misalnya gini, chat with driver kan di Bluebird sama Maxim ada. Nah, ketika mereka itu sama-sama ada, itu mereka jadi direct competitor. Multi payment, predictable pickup time, location pin point, sorry. Eh, Apply offer slash discussion, manage profile, habis itu common feature. Common feature-nya all-in-one service, save location, advance booking max 7 days. Nah, ini kenapa ya gue akhirnya nyuruh kalian tuh untuk paham produknya apa? Karena kalian juga bakal deep dive into your product gitu loh. Habis itu uncommon feature. Nah, uncommon feature ini adalah feature yang cuma ada mungkin I think yang cuma ada di itu di yang cuma ada di company tersebut baik itu company lu atau company company kompetitor kayak gitu.
Nah, nah yang paling penting kan sebenarnya adalah win or lose-nya ini sih, karena win or lose ini juga bakal menentukan nantinya itu gap analysisnya gitu ya. Win-nya kalau misalnya kita have a lot of driver, easy to get one, super app, can pay later, can order from far, top of mind. Jadi can order from far ini lu bisa order dari gue dari BSD, lu dari Bekasi juga lu bisa masih masih bisa orderin. Lose-nya ya mahal yang pertama ya. Less presence in small city, kayak beberapa city yang kecil itu kurang, dan juga hard to get driver with fast time. Ini yang gue bilang kemarin ya, ini btw yang kita bakalan highlight dan kita bakalan coba untuk jadiin solusi kita. Btw kita ubah frameworknya dulu karena kita udah tahu kita bakal mau ngapain, kita bakalan buat Gojek Now itu. Nah, tapi misalnya in case kita belum tahu Gojek Now-nya, ini kita bakal lihat dari loss-nya kita dan dari win-win-nya, sorry, dari win company, other company gitu loh. Kayak winnya nih, si focus on passenger safety, high standard of service, option of fixed price of or agometer. Habis itu kayak winnya si Maxim, super affordable, compare to Gojek and Bluebird, more present in third tier city, easy to for drivers to apply. Nah, winnya ini misalnya kita belum tahu kita pingin mau buat solution apa gitu ya. Ini kita jelas nih. Kita mau ngambil apa dari kompetitor ya, jelas yang pertama adalah kita bakalan nurunin harga biar kita bisa compete to our kompetitor. Kalau bisa kita lihat dari sini ya. Ini adalah winnya si si siapa namanya? Si Maxim. Dan ini kalau misalnya winnya si eh winnya si siapa? Bluebird. Nah, kalau misalnya kita lepasin dulu si Gojek Now kita, our solution, kita bakalan coba ambil si siapa namanya? eh, eh, the gap-nya itu, the gap of our competitor adalah kita kita itu kurang di mungkin, atau kita belum 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 bagus di passenger safety sama affordable price gitu. Jadi kita bisa buat ke arah sana. Tapi karena kita sekarang udah punya Gojek Now, kita bakalan pakai Gojek Now aja. Identify UI UX issue, ketika udah pesen right ada tampilan right-nya tapi susah dinavigasi dengan fitur-fitur lain, tidak second nature dan riuh nyari dan tidak intuitif. Flow add to promo text too much, color legendnya hitam jadi untrusted rasanya. Nah ini BTW kalau ini kalau sebenarnya kayak by your experience atau by your research juga nggak apa-apa sih, nggak usah yang pakai ada data, nggak apa-apa kalau misalnya buat computer analysis ini. User review lo bisa pakai dari si App Store atau Google Store atau dari anything lah yang bisa lu dapat datanya kayak gitu. Tapi memang lu bisa pakai paling gampang sih app review ya, app review atau app review dengan cara Google review sama App Store review, sorry. App downloadnya Crunchbase bisa. Nah, current state-nya ini current state-nya ini kita bakalan coba untuk ngebuat gap analysis ketika misalnya gini deh. Misalnya ini adalah misalnya ternyata si siapa namanya si Bluebird itu bisa pesen directly. Enggak, Bluebird bisa pesen directly. Bluebird bisa pesen directly betul memang ya. Bisa bisa pesen directly to driver. Kalau kalian tahu kan dia kan bisa kayak sini Pak gitu, kayak yang Pak sini Pak datang gitu. Dia langsung naik gitu ya. Nah, ini kita current state-nya adalah kita as a product uh, as a service, sorry. Gojek cannot Gojek ke apa ya? Gojek nggak bisa pesen secara langsung, tapi harus via app. And it's take a long time to get driver. Ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari si siapa namanya silus kita. Nah, di share state-nya jelas kita mau ke arah titik di sini. Bisa directly pesan to uh, to siapa namanya? To driver. The gap-nya ya udah nggak bisa pesan secara langsung. Ini btw kalian kalau misalnya kalian misi harus kalian elaborate ya. Gue kasih gambaran sedikit aja. Nggak bisa secara langsung dan possible
possible solutionnya ya udah buat create create a survey and know and get know what user need and research about Gojek. Nah, apakah 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 betul sih sebenarnya apakah memang itu yang dibutuhkan oleh customer gitu. Di side step-nya kita kita bisa directly pesan to driver eh, sehingga kita ini gue coba elaborate ya biar kita sama-sama bisa gambarin elaborate sehingga kita user bisa memesan secara cepat gitu tanpa harus menunggu. The gaps-nya adalah gini deh. Gaps-nya adalah user feel hard to get driver and they want to get driver with fast and can get driver directly when they talk to the driver. Gimana sih bahasanya gini deh intinya kalau semoga kalian paham ya. Jadi user feel hard to get driver. Jadi usernya tuh susah buat dapat driver dan dia itu mau dapat driver dengan cepat. Dan mereka tuh berharap untuk bisa langsung pesan dengan driver yang ada di samping mereka kayak gitu. Oke, ini adalah TLC Musik kita kali ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Kalau misalnya kalian ada yang pengen ditanyain, silahkan tanyain. Uh, Harusnya simpel aja buat komputer analisis. BTW gue kasih best practice sedikit ya. Komputer analisis ini nanti kalian bisa gunain ketika kalian yang kayak gue tanya kemarin ya sama Karena. Ketika siapa namanya? Use komputer itu bakalan uh, bakalan launch ketika komputer tuh launch fitur baru dan lain-lain kayak gitu kalian bisa gunakan. Nah, BTW juga kalian itu kalau misalnya ini gue kasih tips sedikit ya. Kalau misalnya kalian bekerja di satu company gitu ya sebagai PM, kalian tuh harus punya aplikasi misalnya dia ada produknya ya B2C berarti ya bukan B2B. Eh, Kalian tuh harus punya produk company apa? Produk itunya guys, kompetitornya. Misalnya lu kerja di Shopee gitu ya, lu harus punya kompetitor kayak lu harus punya dan lu harus sering gunain Tokopedia. Buat apa? Buat lu tahu apa sih sekiranya yang kurang di aplikasi kita dan Tokopedia udah solve itu kayak gitu loh. Kayak misalnya lu kerja di Gojek gitu misalnya. Terus lu pingin tahu kurangnya apa sih di Gojek dan experience-nya buat ketika lo using Grab itu apa gitu dan itu lo penting untuk gunain kompetitor apa namanya kompetitor eh kompetitor app buat kalian tahu apa sih yang kurang dari company kalian gitu loh. Nah, buat yang gua kayak seperti apa seperti yang gua kasih tahu kemarin kayak misalnya lo pengen cari tahu problem in your company ya bisa dari data, bisa dari dog fo- dog food dog fooding atau lo cari tahu sendiri atau lo bisa pakai kompetitor benchmarking. Oke, sekian dari gua. Terima kasih. Thank you for your attention. Thank you for watching me. Dadah.